Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah toksikologi. Dengan yang kemarin kita sudah membahas tentang video yang pertama, pendahuluan toksikologi. Yang kedua ada video tentang asas-asas umum toksikologi. Dan yang ketiga ini kita akan membahas tentang efek toksik suatu zat. Maka dari itu teman-teman selalu stay tune terus ya buat nonton aku dan nonton video-video tugas toksikologi dari aku. Dan langsung saja kita mulai ke efek toksik suatu zat, dan kita lihat powerpointnya untuk bisa menerangkan apa sih efek toksik suatu zat itu. Marilah kita mulai presentasinya dan kita lihat di powerpoint. Oh iya, jangan lupa untuk teman-teman buat like, komen, dan subscribe dulu ya sebelum kita mulai, dan terus untuk tonton video dari aku. Saja kita ke PPT-nya, yaitu efek toksik suatu zat. Efek toksik didefinisikan sebagai perubahan abnormal yang tidak diinginkan atau berbahaya akibat pemaparan terhadap zat kimia yang kemungkinan toksik. Tingkat keparahan efek tersebut dapat berkisar dari ruam kulit sampai kebutaan atau kanker dengan berbagai macam kemungkinan. Semua zat berpotensi menimbulkan efek yang berbahaya, yang biasa disebut efek toksik. Dosis atau kadar zat kimia merupakan penentu toksik atau tidaknya suatu zat. Contohnya, pada dosis yang cukup tinggi, zat kimia yang tidak berbahaya sekalipun seperti gula dapat mematikan. Sebaliknya, dalam kadar yang cukup rendah, tidak satupun zat bersifat toksik, kecuali untuk zat kimia yang tidak memenuhi ambang batas. Organ tubuh yang spesifik dapat menjadi sasaran zat kimia tertentu atau beberapa bagian tubuh. Akibat yang ditimbulkan, efek merugikan tersebut bergantung tidak pada hanya zat kimia ketika seorang terpapar, tetapi juga pada tipe paparan dan derajat paparannya loh. Selanjutnya adalah 3 tipe paparan efek toksik. Ada 3 tipe paparan efek toksik. Yang pertama, pemaparan akut. Pemaparan akut didefinisikan sebagai pemaparan terhadap zat kimia selama kurang dari 24 jam. Paparan tersebut biasanya disebut sebagai paparan dosis tunggal zat kimia. Yang kedua, pemaparan kronis, yaitu pemaparan jangka panjang. Pemaparan kronis mengacu pada pemaparan berulang atau berkelanjutan terhadap suatu zat kimia dalam waktu yang cukup lama. Pemaparan kronis dapat mengakibatkan efek merugikan yang sama sekali berbeda dengan pemaparan akut. Yang ketiga, ada pemaparan subkronis, berlangsung lebih lama dari pemaparan akut tetapi lebih singkat dari pemaparan kronis. Selanjutnya adalah efek toksik bahan kimia. Ada beberapa istilah efek merugikan atau toksisitas suatu zat kimia. Menurut pandangan umum, toksisitas dapat didefinisikan sebagai kapasitas untuk menimbulkan efek yang membahayakan organisme hidup. Zat yang sangat toksik dapat merusak suatu organisme walaupun diberikan dalam dosis yang rendah, misalnya toksin botulinum. Zat yang toksisitasnya rendah tidak akan menimbulkan efek yang merugikan kecuali jumlahnya sangat banyak, misalnya natrium klorida atau garam dapur. Jadi, toksisitas tidak dapat disebut tanpa menyinggung kuantitas dosis zat kimia ketika manusia terpapar pada zat tersebut. Selanjutnya adalah cara zat kimia masuk ke tubuh manusia. Yang pertama, melalui inhalasi, ingesti, juga dermal. Inhalasi biasanya lewat pernapasan ya. Dermal biasanya lewat kulit. Yang kedua adalah absorpsi di kulit. Yang ketiga, durasi paparan atau dosis tunggal dan juga dosis ulangan. Yang keempat, tipe dan tingkat kepaparan dari efek toksik serta waktu yang dibutuhkan untuk menimbulkan efek tersebut. Selanjutnya adalah beberapa tipe efek. Yang pertama ada efek sistemik, yaitu zat yang masuk ke seluruh tubuh yang menyebabkan gangguan sistemik yang ada pada tubuh. Contohnya, keracunan zat kimia yang menyebabkan gangguan organ tubuh. Yang kedua adalah efek lokal, zat kimia yang hanya terpapar di bagian lokal seperti kulit yang akan menimbulkan efek bagi tubuh manusia. Contohnya, apabila manusia terkena alkohol dengan konsentrasi yang tinggi akan menyebabkan iritasi pada bagian kulitnya. Selanjutnya adalah efek sinergis, efek gabungan dari lebih dari satu bahan kimia. Efek gabungan ini dapat lebih parah dari efek yang dimiliki oleh masing-masing bahan kimia. Tidak semua zat kimia yang terabsorpsi tubuh dapat menimbulkan efek merugikan. Ada beberapa zat yang dapat langsung diekskresikan oleh tubuh tanpa menimbulkan efek pada organismenya. Akan tetapi, substansi lipofilik atau zat yang tidak larut air tetapi larut lemak yang diabsorpsi tubuh lebih sulit untuk diekskresikan. Zat tersebut dapat menjalani proses detoksifikasi dalam hati, disebut juga sebagai biotransformasi. Biotransformasi sendiri merupakan salah satu fungsi penting hati yang dapat mendetoksifikasi dan menyederhanakan suatu zat sehingga mudah diekskresikan ke dalam urin.
Efek toksisitas dapat menimbulkan kerusakan yang bersifat reversibel atau dapat diperbaiki juga atau sementara, dan irreversibel tidak dapat diperbaiki atau permanen dan tetap. Baiklah, untuk efek reversibel ditandai dengan perubahan dari struktur atau fungsi normal yang disebabkan oleh suatu zat kimia akan kembali pulih dalam batas waktu yang normal setelah paparan berhenti. Contohnya, paparan terhadap solvent yang dapat menyebabkan dermatitis kontak, sakit kepala atau mual. Gejala tersebut akan mereda begitu paparan dihentikan atau seperti paparan pemakaian minyak wangi. Ciri-cirinya, yang pertama adalah bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor akan kembali ke kedudukan semula. Yang kedua, efek toksik akan cepat kembali normal. Yang ketiga, ketoksikan sangat bergantung pada dosis. Yang keempat, kecepatan absorpsi, distribusi, dan yang kelima adalah eliminasi zat racun. Efek irreversibel. Efek irreversibel ditandai dengan perubahan dari struktur atau fungsi normal yang disebabkan oleh suatu zat kimia yang akan menetap atau meluas walaupun paparan sudah berhenti. Contohnya, penyakit neurologis tertentu, pembentukan kanker, sirosis hati, atau emfisema paru. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri adalah kerusakan bersifat permanen. Paparan berikut akan yang sifatnya sama memungkinkan terjadinya akumulasi efek toksik. Paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Ini berarti zat racun sangat sulit dieliminasi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik. Nah, teman-teman, faktor-faktornya tuh ada dua, faktor manusia dan faktor lingkungan. Untuk faktor manusia, itu ada faktor umur, faktor status gizi, dan juga faktor penyakit. Faktor umum, toksikan tertentu lebih banyak diserap oleh makhluk hidup muda daripada makhluk hidup dewasa atau tua. Misalnya, anak-anak dapat menyerap timbal 4-5 kali lebih banyak daripada orang dewasa dan dapat menyerap kadmium 20 kali lebih banyak. Lebih besarnya kerentanan terhadap morfin pada anak-anak disebabkan oleh kurang efisiensinya sawar darah otak. Selanjutnya adalah status gizi. Biotransformasi utama dari toksikan dikatalisis oleh sistem oksidase fungsi campuran MFO atau Mixed Function Oxidase Microsome. Defisiensi asam lemak esensial dan protein biasanya menekan aktivitas MFO berkurangnya. MFO berbeda pengaruhnya pada toksisitas zat kimia. Nah, maka dari itu, defisiensi vitamin A juga meningkatkan kerentanan sistem pernapasan terhadap karsinogen. Beberapa makanan mengandung cukup banyak zat kimia yang merupakan penginduksi kuat bagi MFO, misalnya safrol, flavon, santin, dan indol. Selanjutnya adalah penyakit. Hati adalah organ utama tempat biotransformasi zat-zat kimia kan tadi, sehingga penyakit seperti hepatitis akut dan kronis, sirosis hati, dan nekrosis hati sering mengakibatkan menurunnya biotransformasi. Nah, dari penyakit ginjal dapat juga mempengaruhi manifestasi toksik berbagai zat kimia. Efek ini terjadi akibat kacaunya fungsi ekskresi dan metabolik ginjal. Penyakit jantung yang berat juga dapat meningkatkan toksisitas beberapa zat kimia dengan mengganggu sirkulasi hati dan ginjal, sehingga mempengaruhi fungsi metabolik dan ekskresi. Nah, penyakit tersebut jadi dapat berdampak juga pada masuknya efek toksik dalam tubuh orang yang sudah memiliki riwayat penyakit hati atau ginjal. Baiklah, selanjutnya adalah faktor-faktor dari faktor lingkungan, yaitu ada faktor fisik dan faktor sosial. Faktor fisik sendiri, perubahan suhu dapat mengubah toksisitas. Nah, efek suhu dari lingkungan tersebut dapat berpengaruh terhadap besar dan lamanya respon dan juga dengan reaksi biokimia yang bergantung suhu dan berperan dalam menimbulkan efek dan biotransformasi bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, penelitian mengenai hubungan antara tekanan barometrik dan toksisitas kimia berawal dari pajanan manusia terhadap toksikan di angkasa luar serta kapal selam atau peralatan selam. Nah, jadi faktor fisik tuh contohnya kayak suhu yang ada di lingkungan. Selanjutnya adalah faktor sosial. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan peternakan dan berbagai jenis faktor sosial dapat mengubah toksisitas bahan kimia pada hewan, seperti penanganan hewan, cara pengandangan, jenis sangkar, dan bahan dari tempat peternakan tersebut. Jadi, misalkan hewan bisa mudah terpapar toksisitas jika tidak sesuai prosedur pada tempat peternakannya, seperti itu. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan jurnal atau review jurnal. Nah, pada kesempatan kali ini, jurnal yang saya bahas adalah tentang gangguan kesehatan akibat paparan merkuri pada pekerja di industri kosmetik. Jurnal ini ditulis oleh Nur Nunu Prihantini
dan Patar Hutagulung dari Departemen Biokimia FK UKI Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, terdapat ribuan kosmetik yang dijual bebas di pasaran. Kosmetik tersebut adalah produk pabrik kosmetik yang jumlahnya telah mencapai ribuan bahkan jutaan. Data terakhir menunjukkan lebih dari 300 pabrik kosmetik terdaftar. Nah, pada pembuatan kosmetik, merkuri banyak dipergunakan dalam industri kecantikan sebagai zat kimia yang dipergunakan dalam produk-produk kecantikan pada saat ini. Namun, pada kenyataannya, diketahui bahwa dampak dari paparan merkuri yang terus-menerus berefek pada gangguan metabolisme dalam tubuh. Merkuri atau Hg termasuk logam berat berbahaya yang dalam konsentrasi kecil dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari alergi kulit, iritasi kulit, dan bintik-bintik hitam. Kita nggak mungkin dong nggak mau kalau pakai kosmetik tapi berefek negatif seperti itu. Nah, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk membahas gangguan kesehatan akibat merkuri pada pekerja di industri kosmetik. Metodologi penelitian. Metode yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif, eksploratif, adalah dengan studi kasus dan studi pustaka yang bersifat objektif, analitis, dan sistematis. Selanjutnya adalah mekanisme paparan merkuri dalam tubuh manusia. Mekanisme merkuri umumnya memasuki tubuh dapat melalui udara, air, atau makanan yang terserap dalam jumlah yang bervariasi. Pemaparan merkuri dalam waktu singkat pada kadar merkuri yang tinggi dapat mengakibatkan kerusakan paru-paru, muntah, peningkatan tekanan darah, dan denyut jantung. Keracunan akut yang disebabkan oleh logam merkuri umumnya terjadi pada pekerja-pekerja industri, pertambangan, pertanian yang menggunakan merkuri sebagai bahan baku, katalis, atau pembentuk amalgam atau pestisida. Baiklah, selanjutnya adalah mekanisme daya racun merkuri dalam tubuh manusia meliputi kerusakan tubuh yang permanen. Yang pertama adalah absorpsi. Merkuri atau Hg dalam bentuk merkuri anorganik akan diserap di saluran cerna asal makanan akan diserap kurang dari 15% pada mencit dan 7% pada manusia. Sedangkan absorpsi merkuri organik sebesar 90-95%. Konsentrasi tinggi dalam paparan merkuri anorganik dan merkuri uap adalah organ ginjal. Yang kedua adalah distribusi. Oleh karena itu, sifat lipofilitas yang tinggi dari merkuri, metil merkuri sangat mudah berdifusi melalui membran sel. Reaktivitasnya yang tinggi terhadap gugus sulfhidril yang terdapat pada protein, metil merkuri dapat melalui sawar darah otak. Elemental dalam metil merkuri bersifat racun terhadap sistem saraf, pusat, dan perifer. Menghirup uap merkuri dapat menghasilkan efek yang merugikan pada saraf, pencernaan, dan sistem kekebalan tubuh, paru-paru, ginjal, dan mungkin berakibat fatal. World Health Organization atau WHO menggolongkan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan bersifat multifaktorial. Penyakit ini adalah penyakit dengan faktor tempat kerja yang dapat dikaitkan sebagai penyebab timbulnya penyakit namun tidak merupakan faktor resiko setiap kasus. Penyakit ini sering ditemukan di masyarakat umum. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang menentukan apakah efek kesehatan terjadi dan keparahan mereka termasuk yang pertama adalah jenis merkuri yang bersangkutan, yang kedua dosis paparan merkuri, yang ketiga adalah usia atau tahap perkembangan dari orang yang terkena, janin juga yang paling rentan, 4. Durasi paparan, dan yang kelima rute paparan lewat inhalasi, tertelan, atau kontak kulit. Penyakit-penyakitnya antara lain, yang pertama adalah nekrosis tubular akut. Efek korosi pada saluran cerna menimbulkan gejala paling awal setelah meminum merkuri klorida, biasanya terjadi hematemesis dan melenia. Pemeriksaan histologi ginjal menghasilkan nekrosis tubulus proksimal terutama pars recta. Yang kedua, sindrom nefrotik. Terjadinya proteinuria pada anak setelah pemakaian salep atau bedak yang mengandung merkuri atau air raksa disebabkan oleh reaksi alergi. Dalam lingkungan kerja banyak dilaporkan hubungan antara paparan terhadap air raksa dan timbulnya proteinuria atau sindrom nefrotik. Yang ketiga, ada intoksikasi klinis merkuri. Intoksikasi klinis dari merkuri sangat bergantung pada bentuk kimiawi logam dan derajat keparahan. Selanjutnya adalah tanda-tanda seorang penderita keracunan kronis dari merkuri. Ya, yang pertama adalah akut. Dalam keadaan akut, unsur merkuri yang terhirup dapat mengakibatkan pneumatitis kimiawi dan edema paru non-kardiogenik serta dapat terjadi gingivostomatitis akut dan sekuelia neurologik.
Selanjutnya adalah kronis. Nah, keracunan kronis yang diakibatkan merkuri melalui inhalasi uap merkuri dapat terjadi intoksikasi merkuri, juga mempengaruhi susunan saraf pusat menyebabkan parestesia, antaksia, gangguan pendengaran, disastria, dan penyempitan lapangan pandang secara progresif. Selanjutnya ada tanda-tanda seorang penderita keracunan kronis dapat dilihat dari organ matanya loh. Biasanya lensa mata penderita tampak berwarna abu-abu sampai gelap atau abu-abu kemerahan, yang semua ini dapat dilihat dengan mikroskop mata. Di samping itu, gejala keracunan lain, contohnya ya anemia ringan pada darah, tremor pada otot merupakan suatu gejala awal dari toksisitas terhadap merkuri. Nah, jadi dari video yang tadi yang sudah saya sampaikan lewat PowerPoint, teman-teman udah tahu kan gimana sih dan apa sih efek toksik itu, dan apa sih yang faktor-faktor yang mempengaruhi dari efek toksik suatu zat. Juga ada pemaparan jurnalnya kan tentang paparan merkuri dari petugas atau pekerja di industri kosmetik. Nah, untuk kesimpulannya akan saya sampaikan di sini bahwa paparan merkuri pada pekerja di industri kosmetik sangatlah tinggi, mengingat industri kosmetik banyak menggunakan bahan baku merkuri sebagai bahan kosmetik. Merkuri banyak berdampak bagi kesehatan para pekerja, selain menimbulkan efek jangka panjang dan jangka pendek bagi kesehatan. Paparan merkuri yang terus-menerus berakibat pada kerusakan organ yang permanen, baik itu otak, ginjal, maupun saluran pencernaan. Kadar toksisitas merkuri berkisar antara 50 sampai 100 mikrogram persen, akan mulai menunjukkan gejala keracunan. Tanda-tanda seorang penderita keracunan kronis dapat dilihat dari organ matanya. Biasanya lensa mata penderita tampak berwarna abu-abu sampai gelap ataupun kehitaman. Baiklah, terima kasih, dan demikianlah pemaparan video dari saya. Saya harap teman-teman bisa menikmati dan bisa paham apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk terus stay tune, like, komen, dan subscribe untuk di video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.